Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Senin tanggal 2 Januari tahun 2023 adalah peringatan wajib Santo Basilius Agung dan Gregorius dari Nazianze, Uskup dan Pujangga Gereja. Basilius lahir pada tahun 329 di Kaisarea. Ia berasal dari keluarga Kristen yang saleh. Basilius melanjutkan pendidikan di Konstantinopel dan Athena. Di Athena ia menjalin persahabatan dengan Gregorius dari Nazianze, teman kelasnya. Setelah menamatkan pendidikannya dengan cemerlang dan kembali dari studinya, ia terpengaruh kakaknya, yakni Marina Muda, dan kedua adiknya untuk mempelajari hidup membiara. Basilius membangun biara pertama di Asia Kecil dan digelari sebagai Bapa Perintis Hidup Membiara di Gereja Timur. Basilius diangkat menjadi uskup, menggantikan Uskup Eusebius tahun 370. Ia giat membela kebenaran ajaran iman Kristiani terhadap ajaran sesat Arianisme. Basilius meninggal dunia pada tanggal 1 Januari tahun 379 dan digelari kudus dan dihormati sebagai pujangga gereja. Gregorius adalah seorang teolog dan filsuf yang arif. Tulisan-tulisannya merupakan warisan yang berharga bagi gereja. Gregorius menjalani pendidikannya di Nazianze dan berakhir di Athena. Di Athena, ia bertemu dan menjalin persahabatan dengan Basilius. Ia kemudian ditahbiskan menjadi imam dan diangkat menjadi Uskup Agung Konstantinopel dengan menyaksikan keadaan hidup iman umat karena terpengaruh ajaran Arianisme yang telah menyebar luas. Ia memulai karyanya dengan membangun gereja darurat, Anastasi atau kebangkitan. Kaum Arian menentangnya dan mencoba membunuhnya, namun usaha-usaha mereka gagal. Gregorius meninggal dunia pada tahun 390 dan digelari kudus dan dihormati sebagai pujangga gereja. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Bacaan pertama dari surat pertama Rasul Yohanes, bab 2, ayat 22 sampai 28. Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Dia itu adalah antikristus, yaitu dia yang menyangkal baik bapa maupun anak.
Sebab barang siapa menyangkal anak, ia juga tidak memiliki bapa. Barang siapa mengaku anak, ia juga memiliki bapa. Dan kamu, apa yang telah kamu dengar dari mulanya, itu harus tetap tinggal di dalam kamu. Jika apa yang telah kamu dengar dari mulutnya itu tetap tinggal di dalam kamu, maka kamu akan tetap tinggal di dalam anak dan di dalam Bapa. Dan inilah janji yang telah dijanjikannya sendiri kepada kita, yaitu hidup yang kekal. Semua itu kutulis kepadamu, yaitu mengenai orang-orang yang berusaha menyesatkan kamu. Sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Karena itu, tidak perlu kamu diajar oleh orang lain. Tetapi, sebagaimana pengurapannya mengajar kamu tentang segala sesuatu, dan pengajarannya itu benar, tidak dusta, dan sebagaimana ia dahulu telah mengajar kamu, demikianlah hendaknya kamu tetap tinggal di dalam Dia. Maka sekarang, anak-anakku, tinggallah di dalam Kristus, supaya apabila Ia menyatakan dirinya, kita beroleh keberanian, percaya, dan tidak usah malu terhadap Dia pada hari kedatangannya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Yohanes bab 1 ayat 19 sampai 28. Dan inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang-orang Lewi kepadanya untuk menanyakan dia, "Siapakah engkau?" Ia mengaku dan tidak berdusta, katanya, "Aku bukan Mesias." Lalu mereka bertanya kepadanya, "Kalau begitu, siapakah engkau? Elia?" Dan ia menjawab, "Bukan." "Engkaukah nabi yang akan datang?" Dan ia menjawab, "Bukan." Maka kata mereka kepadanya, "Siapakah engkau? Sebab kami harus memberi jawab kepada mereka yang mengutus kami. Apakah katamu tentang dirimu sendiri?" Jawabnya, "Akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun, luruskanlah jalan Tuhan." Seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya. Dan di antara orang-orang yang diutus itu, ada beberapa orang Farisi. Mereka bertanya kepadanya, katanya, "Mengapakah engkau membaptis, jikalau engkau bukan Mesias, bukan Elia, dan bukan Nabi yang akan datang?" Yohanes menjawab mereka, katanya, "Aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri Dia yang tidak kamu kenal, yaitu Dia yang datang kemudian daripadaku. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak.
Hal itu terjadi di Betania yang di seberang sungai Yordan, di mana Yohanes membaptis. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah melawan antikristus. Hidup orang beriman terus diuji sepanjang hidupnya di dunia ini. Iman diuji lewat peristiwa suka, keberhasilan, popularitas, dan lain sebagainya. Iman juga diuji lewat peristiwa duka, kegagalan, penghinaan, dan lain sebagainya. Kemampuan untuk melewati ujian itu dengan baik kelihatan dalam kemampuan untuk bertahan pada pengakuan iman yang sudah diwariskan, sudah dipegang selama perjalanan hidupnya. Peristiwa suka dapat membuat manusia terbuai, terlena, puas diri, dan akhirnya tidak bertahan dalam imannya. Begitulah juga dengan peristiwa duka dapat membuat manusia kecewa, putus asa, dan akhirnya meninggalkan imannya. Hari ini, lewat surat Yohanes, kita diingatkan lagi akan cobaan atau ujian terhadap iman kita lewat kehadiran antikristus. Antikristus itu tersebar di mana-mana dan dapat muncul kapan saja, dalam wujud apa saja. Antikristus adalah dia yang menyangkal Bapa dan Anak. Dia yang menyangkal Bapa dan Anak hadir dalam kehidupan kita juga dengan godaan untuk menyangkal Bapa dan Anak. Dengan pelbagai macam cara, antikristus terus-menerus mengganggu para pengikut Kristus. Dalam situasi seperti itu, tentu saja para pengikut Kristus membutuhkan pegangan yang kuat supaya tidak gampang hanyut bersama godaan si antikristus. Saudara-saudariku terkasih, pegangan yang kuat harus ditemukan di dalam diri sendiri, yakni berpegang pada janjinya, sebagaimana dituliskan oleh Yohanes dalam suratnya. Inilah janji yang telah dijanjikannya sendiri kepada kita, yaitu hidup yang kekal. Janji itu kita pegang, khususnya pada waktu kita dicobai si antikristus. Janji itu kita pegang sambil terus mengarahkan pikiran ke masa depan, yakni hidup kekal itu. Sambil berpegang pada janji itu, kita harus tetap yakin bahwa di dalam diri kita ada pengurapan yang telah diterima daripadanya. Allah telah mengurapi kita. Allah telah menganugerahkan roh-Nya kepada kita, dan Allah telah menjadikan kita anak-anak-Nya, bahkan menjadikan kita ahli waris dalam kerajaan-Nya. Inilah prinsip atau kekuatan yang harus terus-menerus dihidupkan, supaya orang beriman tetap kuat dalam menghadang godaan si antikristus. Prinsip yang sama tetap dipegang oleh Yohanes Pembaptis pada waktu begitu banyak orang memuji-muja Dia karena segala karya baik yang sudah dibuatnya. Karena semua karya baik itu
Dia layak menerima penghargaan sebagai Mesias, Elia, ataupun nabi yang sedang ditunggu-tunggu. Yohanes Pembaptis menolak semuanya itu. Dia tidak mau hanyut dalam kesombongan diri. Dia bertahan pada prinsipnya yang dia yakini sudah menjadi tugasnya sebagai utusan Allah. Dengan rendah hati dan tidak berdusta, dia perkenalkan dirinya sendiri dengan pengakuan ini. Akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Luruskanlah jalan Tuhan. Tentang kerja atau kegiatannya membaptis, Yohanes berkata, "Aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri Dia yang tidak kamu kenal, yaitu Dia yang datang kemudian daripadaku." Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Biarpun Yohanes sudah mengerjakan hal-hal yang mengagumkan di hadapan manusia, dia tidak mau terjebak dalam pujaan manusia, tetapi dengan tulus tetap bertahan pada keyakinan imannya. Semoga demikian. Amin.